Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasin maqasidina bi rahmatika arhamar rahimin. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para hujjaj, para orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat barokah umur. Karena tanda orang itu diberikan berkah umurnya, maka dia tidak berat melakukan amal kebaikan. Itu tanda orang yang diberikan berkah umurnya. Bahkan selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Karena mawas diri, tahu diri, ya melihat usia, melihat umur kita ini sudah lanjut. Ya, mau kemana lagi kalau enggak ke sana? Ya kan? Tujuan kita ini adalah ibtigho mardotillah, mengharapkan ridhonya Allah. Bagaimana di saat kita menghadap Allah, dipanggil nama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa yang punya jiwa mutmainnah, jiwa yang senantiasa terus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang-orang yang diberikan jiwa yang mutmainnah. Tenang jiwanya, damai jiwanya. Nah, kalau sudah tenang hadirin, maka insya Allah ruh kita akan lepas dari raga kita pun akan tenang menghadap Allah. Jadi ketenangan itu ada dalam ketaatan, ada dalam pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun berharap semoga sebelum menghadap Allah, Allah izinkan kita bisa bermimpi dalam tidur kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata Nabi, barang siapa yang tidur, man ra'a fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang tidur dia bermimpi dengan aku, itulah sebenarnya aku. Karena syaitan tidak bisa ya menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tentunya jamaah rahimakumullah, kita hanya bisa upaya, bisa usaha, banyak-banyak tentunya bersolawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga kita banyak-banyak menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita pun terus meningkatkan rasa mahabbah, rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah,
apakah kami ini, kata sahabat, orang yang kau cintai? Maka kata Rasulullah, betul sahabat, engkau adalah orang yang aku cintai. Tapi ada nanti di akhir zaman, ada orang-orang yang aku lebih cintai daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka umatku yang dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Kalau kalian para sahabat beriman kepadaku, kalian setiap hari melihat aku. Ro'ani wa amanabi. Kamu melihat aku, pantas beriman kepadaku. Mereka umat akhir zaman, umatku, walam yaroni wa amanabi. Dia tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka beriman kepada nabinya, kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat bahwa Rajab bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku. Di bulan Sya'ban ini, sebagaimana pengertian makna Sya'ban dari huruf Shin, Ain, Ba, Alif dan Nun, 5 huruf. Sya'ban yang pertama adalah syarafun, wa karamatun. Lalu yang selanjutnya izzatun wa syafa'atun. Lalu huruf berikutnya adalah birun. Huruf berikutnya adalah ulfatun. Lalu huruf yang terakhir Nun adalah nurun. Bulan Sya'ban adalah bulan penuh dengan keagungan, kemuliaan, pertolongan, kebaikan, kelembutan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menghidupkan amalan di bulan Sya'ban, dia akan memperoleh kemuliaan, keistimewaan, pertolongan. Juga dia akan mendapatkan lipatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat cerita atau riwayat bahwa Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban lebih banyak beribadah kepada Allah. Walaupun di setiap bulannya Nabi Muhammad lebih banyak juga, tapi spesial di bulan Sya'ban lebih ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara saum sunnahnya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban hampir 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 26. 27, 28, 29 beliau istirahat. Karena khawatir datangnya saum Ramadan. Sudah sampai ru'yatul hilalnya. Maka Nabi lebih hati-hati, selesainya itu 26, dalam satu riwayat ada 27 hari di bulan Sya'ban. Beliau juga menghidupkan malam-malamnya sangat istimewa. Sampai suatu ketika, jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad di bulan Sya'ban sujudnya sangat lama sekali. Sampai-sampai istrinya sangat punya kekhawatiran yang tinggi. Kenapa Nabi Muhammad tidak segera bangun dari sujudnya? Kenapa lama sekali? Jangan-jangan ini adalah sujud terakhir suamiku, kata Siti Aisyah. Ternyata jamaah rahimakumullah terus diamati oleh Siti Aisyah, dan ternyata alhamdulillah Rasulullah masih melanjutkan gerakan sholatnya pada tasyahud akhir. Selesai salam, lalu ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasul kau lama-lama sujud di malam ini? Karena kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban ini, terutama di malam nisfu Sya'ban, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan kita dalam 1 tahun, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala ubudiyah muamalah kita. Jadi dilaporin Pak dalam 1 tahun itu, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban itu ada doa khusus malam nisfu Sya'ban. Di antaranya juga berdoa di malam nisfu Sya'ban yang malam mustajab itu supaya barokah umur, barokah rezeki, tetap iman Islamnya. Nah, kalau sudah dapat berkah umur, berkah rezeki, berkah daripada ditetapkannya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini sukses.
Barokah umur artinya alhamdulillah tambah tua, tambah kita senantiasa terus semangat menumpuk amal-amal soleh kita. Karena suatu saat kita bakal pulang ke negeri yang abadi, di negeri akhirat. Kita bakal masuk ke alam kubur sendirian, tidak ada yang menemani, hadirin. Istri kita, ya, dia hanya menemani semasa kita hidup. Kalau sudah masuk ke liang lahat, hadirin, mohon maaf, cuman hanya bisa di atas pusara saja. Hanya bisa di atas kubur sambil berucap dalam hatinya, selamat tinggal wahai suamiku, semoga Allah pertemukan aku denganmu dalam surga. Sudah pulang istri kita, anak kita juga pulang. Wa yabqa wahid, ada satu yang setia di sana, apa? Amal kebaikan. Inilah yang kita perjuangkan, hadirin, semasa kita hidup di alam dunia ini. Berjuang melawan hawa nafsu kita yang terus cenderung mengajak kita supaya lemah imannya, lemah amal solehnya. Makanya dilawan. Alhamdulillah, walaupun hujan-hujan, ya saya mau husnudzon, Pak, yakin Al-Ihsan mah gak ngaruh sama hujan. Ya benar, Pak, karena udah biasa, alhamdulillah, memang istiqomah. Ya enggak, jamaah rahimakumullah, enggak hujan aja ini ada sekitar 50 ada ya. Ada 50 orang penuh ke belakang, apalagi enggak hujan nanti. Barokah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan tidak menjadi hambatan itu, Pak. Yang namanya hujan, yang namanya panas, itu kalau tahu keutamaannya udah terus ngejar kebaikan. Fafiru ilallah, kejar itunya Allah. Malam, Pak, kalau ngikutin males, enakan tidur, iya kan? Itu males. Tapi kita ngomong dalam batin kita, kapan lagi? Masa kita habis waktunya buat tidur? Toh masih ada waktu-waktu yang lain untuk menikmati tidur. Ini waktu sangat istimewa, malam hari. Kalau ditinggal malam gak tahajud, gak ada nilai di mata Allah. Terus mau kapan lagi? Ntar Ustaz nunggu enak. Allahu Akbar, Pak. Hidup ini tempat ujian, Pak. Orang gak punya, gak enak, ya kan? Yang kaya emang dianggap enak, Pak? Belum tentu. Ya enak secara materi kelihatannya, tapi bisa jadi jemaah rahimakumullah ujiannya juga sama, seimbang dengan kesenangannya. Ada aja. Jadi orang yang enak itu adalah orang yang senantiasa terus tawajud kepada Allah, merasa kita ini senantiasa dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Maka nggak pernah ngeluh apapun yang dikasih sama Allah, selalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Sedikit banyak rezeki kita ucapkan alhamdulillah. Oh, semuanya udah dikasih sama Allah, udah ditakar sama Allah, ya udah diukur sama Allah. Bagian-bagiannya, simpulan kita hanya menjalankan saja, Pak. Sudah ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang gak usah khawatir. Termasuk anak cucu kita nanti sepeninggalan kita, ini nanti ada yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dunia, Allahnya tetap satu Allah. Meninggal dunia pun sama, yang disembah anak cucu kita ya Allah. Kenapa kita masih takut hadirin? Makanya jemaah rahimakumullah, para nabi itu kan berucapnya mata abuduna mimbati. Kalau saya nggak ada, nak, kamu nanti nyembah siapa? Bukan mata kuluna mimbati, nanti kalau saya nggak ada makan apa? Nggak mungkin. Pasti selama hidup maka dijamin makanan dari Allah. Jangankan kita manusia, hadirin. Ini ada cerita, Pak. Satu ketika jemaah rahimakumullah, ada seorang nabi ingin membuktikan bahwa benarkah bahwa Allah membagi rezeki kepada makhluk yang melata di muka bumi ini. Dalam surah Hud itu ayat 6 itu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Akhirnya Nabi tadi jemaah rahimakumullah, dia jalan di dekat kali, dekat sungai. Ternyata diperhatiin, ada katak yang rahimakumullah ini bawa daun. Terus katak berjuang di tengah sungai itu. Ada batu besar di sana. Ternyata jemaah rahimakumullah, di atas batu itu ada ulat, Pak. Yang mana ulat ini memang rezekinya makanya daun. Si ulat kalau mau nyebrang mesti bakal terbawa air. Allah paham bahwa ulat juga adalah makhluk Allah. Jangan sampai tadi yang namanya ulat kelaparan, diutuslah itu katak suruh bawa daun, dibawakan itu ke ulat, maka ulat menikmati saben hari itu rezeki dari Allah. Apalagi kita manusia, hadirin. Asal kita mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bakal dikasih. Apapun tuh bentuk permintaannya, silakan minta sama Allah. Kita juga kadang belum minta udah dikasih, Pak. Kadang rencana Allah lebih indah daripada kita. Kita punya rencana belum tentu hadirin terwujud. Kadang nggak disangka-sangka terwujud, ya kan? Ada jalannya dari Allah. Nggak disangka-sangka, kita nggak mikir hadirin kalau bakal punya rumah, bakal tinggal di Bekasi, kan nggak nyangka ya Pak. Punya pasangan aja nggak mikir, kan nggak nyangka, nggak ngimpi bakal ketemu sama ibunya bocah. Bener nggak? Betul. Maaf ya Pak. Nggak nyangka Pak, nggak kepikir. Terus Bapak mikir nggak ngimpi nggak bakal punya anak pulan. Enggak. Ternyata alhamdulillah dikasih sama Allah. Dikasih pasangan, dikasih Masya Allah pelengkap dalam rumah tangga, anak-anak yang menyenangkan. Allahu Akbar hadirin. Apalagi punya cucu, Masya Allah. Konon katanya, mohon maaf, kalau orang udah punya cucu, sayang sama cucunya lebih Pak. Ada yang udah punya cucu Pak? Pak Haji, sungguh sayang banget Pak Haji. Masya Allah. Benar katanya, sayang banget sama cucu, ngelewatin anak hadirin. Masya Allah. Berjalannya waktu, makanya jemaah rahimakumullah, kalau kita nih punya anak, lalu anak berumah tangga, niatkan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalabus syafa'ah. Tujuan menikah itu berharap bagaimana kita nih ada yang ngedoain Pak. Nanti cucu kita yang ngedoain kita. Bisa bayangin, mohon maaf, kalau kita jemaah rahimakumullah rumah tangga nggak punya anak. Makanya Nabi sampaikan, kalau mungkin kita punya anak yang memang dia anak angkat kita angkat. Karena itu akan memberikan kebaikan juga buat kita kalau kita sudah tidak ada. Seperti sahabat Zaid, itu diangkat oleh Rasul sebagai anak angkat. Karena yatim. Ketika Nabi Muhammad akan berangkat sholat Idul Fitri, lalu ada di sudut itu anak menangis. Lalu kenapa kamu tidak senang seperti anak-anak mereka yang sebaya dengan engkau? Ayahku sudah meninggal. Maukah engkau aku angkat sebagai anak angkatku? Masya Allah, anak tadi senyum, hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampainya di rumah jemaah rahimakumullah, nanyalah itu Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah, "Ya putriku, apakah ada baju di rumah?" "Ada ya Rasul." "Wahai ayah, ini cuma hanya satu setel. Ini pun punya Hasan sama Husain. Saking daruratnya Pak. Nanti buat hari raya memang sunnah juga Pak. Ya, karena hari kemenangan boleh kita memakai baju yang baru. Boleh, sebagai wujud rasa gembira gitu kan, senang. Kalau mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, baju yang lalu masih bagus, kenapa tidak? Pakai aja.
Tapi biasanya anak-anak ini kan mohon maaf cenderung kepada yang baru gitu kan, yang senang. Takut ada cemburu gitu kan sama temannya yang satu usia, dia pulang dari Idul Fitri pakai baju baru. Ternyata ya kita anaknya mohon maaf padahal mampu tapi tidak dibelikan. Perasaan lebaran kemarin pakai ini ya gitu. Kan Masya Allah malu kan anak kita. Kalau memang mampu silakan belikan baju yang bagus buat anak kita. Kita pun sama, kalau memang mampu beli pakaian baju baru buat lebaran, silakan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah rahimakumullah, jangan lupa kalau kita ini banyak baju di rumah kita, sedekahkan sebagian baju kita buat saudara kita, orang lain. Jadi jangan numpuk di lemari kita sampai berlosin-losin, nggak dibawa mati. Dikasihnya mohon maaf, biasanya ada ya tradisi nih Pak. Kalau di kampung itu 7 hari baju-baju almarhum ini ditumpuk gitu kan, diikat, terus ditaruh di tengah, habis kirim doa, dibagi-bagi siapa yang mau nih baju ini nih buat ya, siapa yang senang nih gitu kan. Padahal kata Nabi, sedekah bagi orang yang masih hidup ada lebih baik daripada sedekah yang sudah tidak. Jadi jamaah rahimahullah, bukan tidak boleh, silakan kita mengkoleksi baju, beli baju, tapi ingat ya, kalau memang kita sudah mulai gitu kan senang kepada yang ini, yang lainnya silakan sedekahkan. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita mohon maaf dia tidak mampu beli baju Pak. Kayak pagi hari mohon maaf yang tukang pulung gitu kan, yang tukang mengutin sampah di depan kita, dia nolong kita juga itu Pak. Untuk mengamankan biar sampah itu kan nyaman gitu kan. Ya. Tidak salah kita bungkuskan itu baju koko kita, sarung kita. Syukur-syukur masih baru. Kalaupun enggak, paling tidak masih layak pakai lah. Itu senang Pak. Ya nanti Mas buat Jumat ya Mas, Masya Allah. Ya akan diterima oleh mereka dia merahimahullah. Dan ini menjadi amal kebaikan buat kita. Ya kembali tadi ketika bagaimana Rasulullah mengangkat ya sahabat Zaid bin Thabit ya sebagai anak angkatnya. Begitu senang. Nah kita pun juga sama hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita banyak anak-anak kita dari ya keturunan kita, ini akan menjadikan tambahan kebaikan buat kita nanti ketika sudah ada di alam barzakh. Dari cucu kita, dari cicit kita terus, Masya Allah. Apalagi dari anak kita, dari cucu kita ini ada yang memang dia alhamdulillah bidangnya dalam keagamaan. Sampai ada anak cucu kita ya Allah bikin pesantren. Ya lalu sampai bisa bikin masjid, jemaah rahimakumullah. Lalu dilibatkan itu kebaikannya khusus ya Allah. Ini saya wakafkan buat kakek saya, buat uyut saya pahalanya. Dan setiap ada santri di situ baca Quran, sebelumnya dihadiahkan Fatihah buat ya orang tua yang sudah mendahului kita, karena menyadari mereka ya anak cucunya ada jasa kebaikan dari kakeknya, dari uyutnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa subhanallah, ini sudah hari yang ke-18 di bulan Sya'ban. Berarti 12 hari lagi Pak bakal ketemu Ramadan. Ya kita sambut dengan senang hati. Marhaban ya syahrul Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan istimewa. Makanya Nabi berdoa, balikni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku ketemu dengan bulan Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sunnah menjadi wajib, pahalanya yang wajib yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan hanya Allah yang tahu pahalanya. Makanya alhamdulillah kita sudah bersiap-siap ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau tradisi kita nih ya orang kampung kalau mau masuk bulan Ramadan yang ada rezeki yang rahimakumullah sudah mulai rapi-rapi. Ya kan? Senang. Diungkapkan tahadus bi ni'mah. Diungkapkan rasa syukurnya, udah mulai ditata nih ruangan nanti buat tahajud, buat buka bersama, sahur bersama dengan keluarga. Udah disiapin, udah Masya Allah, niatnya udah begitu mulia. Ya, karena kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran.
Barang siapa yang senang akan hadirnya bulan Ramadan. Ini bulan puasa Pak, belum puasa, baru senang. Alhamdulillah ya Allah. Ya, 12 hari lagi mau puasa. Senang banget. Rindu suasana buka puasa. Masya Allah Pak. Rindu suasana sahur. Karena mohon maaf, ya bagi kita yang sudah biasa, alhamdulillah enak Pak makan bersama. Tapi bagi yang nggak biasa, hanya ketemunya di bulan Ramadan. Buka puasa bersama, sahur bersama. Sebenarnya ini adalah momen bagaimana membiasakan kebersamaan di luar ba'da Ramadan. Karena beda Pak, makan berjamaah itu beda, nikmat. Ya, saya kadang begitu Pak, makan bareng-bareng berlima. Ya, satu nampan, Masya Allah. Goreng telur 3 aja Pak udah cukup. Ya, coba kalau satu piring, telurnya 1. 5 telur. Ngirit juga Pak. Ya, Masya Allah, itu saya iris-iris, saya bagi-bagi itu. Cukup Pak, berkah. Al-Jama'atul Rahmah. Dalam ya Bukhari juga disampaikan seperti itu. Makan bersama itu ada kebaikan, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai suasana itu di bulan Ramadan. Ada juga acara buka puasa bersama, Masya Allah, luar biasa. Mengumpulkan warga bareng-bareng, ketemu, makan bersama, berbagi nikmat bersama. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau ada rezeki, berikan itu makanan dan minuman untuk orang yang berbuka puasa. Pahalanya sama dengan orang yang puasa. Ya, kalau ada rezeki begitu tuh Pak. Ada rezeki, naruh tuh aqua di Masjid Ono. Terutama stoknya musola kita dulu Pak. Iya. Jadi jangan kita ngasih kemana-mana, musola kita dilewatin. Adabnya itu kita dulu prioritas di sini. Adabnya. Jadi bagaimana musola ini jamaah rahimakumullah, kelebihan yang ada pada diri kita, ayo kita nikmati bersama di lingkungan kita, ini lebih utama daripada yang lain. Kalau sudah lebih dari sini baru boleh keluar. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, investasi buat kita hadirin semuanya, dinilai kebaikan di mata Allah dan bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha paham kepada hambanya yang selalu berbagi, pasti bakal dibagi sama Allah. Gak ada ceritanya orang yang sering ngasih itu dikurangin, ditambah sama Allah. Itu jaminan dari Allah. Makanya apa yang kita bisa buat orang lain, mumpung kita bisa, mumpung ada waktu dan kesempatan, lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah membuka pintu berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baru senang akan hadirnya Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Alhamdulillah berjalannya waktu, terus minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya ketemu Ramadan ya Allah, biar bisa menikmati tarawih. Ya kan, alhamdulillah. Tarawih kita jumpai hanya di bulan Ramadan doang, Pak. Ya, saya masih pengennya mau tarawih tiap malam, Pak. Ya, bukan Ramadan doang kalau bisa mah. Ya, bulan Ramadan tarawih saya mohon maaf tiap malam, Pak. Keluar ke masjid-masjid, coba bayangin Pak, kalau setahun saya keluar ke masjid-masjid, umur 5 kali setahun. Ya Pak Haji. Alhamdulillah, Masya Allah, barokah Pak, barokah. Jadi Ramadan itu bulan berkah, itu jaminan dari Nabi Muhammad. Ya, bulan berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh kebaikan, amal dilipat gandakan oleh Allah, doanya dikabul oleh Allah. Bahkan ada malam istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Biasanya Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam terakhir. Cuman jangan nungguin malam terakhir doang, Pak. Mulai start dari awal nih kita. Ya kan? Dilatih malamnya, bangun malam tadarus Quran selama bulan Ramadan supaya terbiasa. Nah, mulai di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan kita mulai siap-siap menerima kenikmatan dari Allah yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan Pak.
Hanya 1 malam kita dapat Lailatul Qadar. Dinilai kita seakan-akan udah beribadah 80 tahun. Padahal usia kita masih 55, 60. Tapi malam itu udah seakan-akan udah ibadah 83 tahun. Coba bisa bayangin Pak, kalau setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah setiap tahun dari mulai ya kan 15 atau 20 tahun ya yang sudah kita lalui, dapat terus kita Pak. Setiap Lailatul Qadar dapat, Lailatul Qadar dapat. Allahu Akbar, berarti kita seakan-akan udah ribuan tahun hidup di sisi Allah. Makanya layak umat Nabi Muhammad itu masuk surganya duluan. Karena sudah pantas ngalahin orang-orang dulu Pak. Karena tadi dari ya kualitas ibadahnya walaupun secara ibadah sederhana tapi dinilai oleh Allah sangat istimewa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan bulan suci Ramadan yang begitu agung. Lalu apa yang perlu kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan? Yang pertama, kita siapkan imannya. Karena seruan puasa itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena banyak orang Islam, hadirin mohon maaf, ya, dia di bulan suci Ramadan KTP-nya Islam, tapi nggak puasa. Malam pertamanya mau datang, kenapa ya Pak? Rapi banget, Masya Allah. Besoknya ikut puasa juga. Ya kelihatan banget. Ya nggak nyampe-nyampe perut, emang udang itu. Kelihatan buat orang puasa gitu kan? Besoknya Pak, udah mulai ngopi, rokok, ya Allah. Menghormati doang katanya pertama. Ada yang model begitu hadirin. Karena apa? Lemah imannya. Islam tapi dia lemah imannya. Makanya berat